Udah on. Ulangi lagi. Jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkang dia kembali oleh jalan hidup orang benar diterangi cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga lembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkang dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangkang dia kembali. Amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 1 ayat 1. Sebelum kita berdoa, kita boleh baca dulu firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sudah saya bicarakan sebelumnya ya, jadi sudah tahu semua yang di sini. Mazmur 1 ayat 1. Ada yang boleh baca dari TB1 kah, TB2 kah, sembarang. Silakan. Mazmur 1 ayat 1. Ya. Tuhan Yesus berkati. Bahagia orang saleh. Mazmur 1 ayat 1. Ini Mazmur 16. Ya. Mazmur 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Amin. Ya. Makasih Mami sudah baca sampai ayat ketiga. Ya, jadi kita lengkap hari ini. Tetapi yang akan kita fokus hari ini adalah Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan. Kalau di sini kan menurut nasihat orang fasik. Kalau dalam TB2 menurut ajakan orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Ya. Sebelum itu kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman hari ini yang telah kami baca Tuhan.
Sebelum kami renungkan firman Tuhan hari ini Tuhan, terutama ampunilah kesalahan dan dosa kami Tuhan. Biar kami boleh suci di hadapan-Mu Tuhan, kami boleh kudus. Biar Engkau memurnikan hati kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut bahwa kita ini orang berdosa, Engkau adalah Allah, kita ini penuh dengan dosa, Engkau adalah Allah yang setia, Engkau akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Hari ini kami Tuhan mau supaya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Dosa kami masa lalu, dosa kami saat ini, dan dosa kami ke depan. Ampuni segala dosa kami, biar kami boleh suci. Memang kami tidak langsung kami suci Tuhan, tapi dari yang berangsur-angsur kami boleh dipulihkan Tuhan. Terima kasih firman Tuhan hari ini cukup menguatkan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar boleh menguatkan lebih tertanam dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Mami udah membacakan ya. Kita kembali lagi di sini kata, kalau saya boleh tulis, berbahagialah ya, dalam satu perikop berbahagialah. Berbahagia di sini berbahagia orang, berbahagia kita semua, berbahagia berbahagia orang yang pertama tidak berjalan ya. Di situ kita boleh tidak berjalan, terus di yang kedua ya, tidak berdiri, tidak duduk, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Makanya tema ini 3 masa kehidupan. Bagaimana kita berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan menurut apa? Nasihat atau dalam TB2 ajakan orang fasik. Berjalan menurut ajakan orang fasik ya. Berdiri menurut apa? Berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga adalah kita tidak duduk. Berjalan, berdiri, duduk di kumpulan pencemooh. Komplotan pencemooh, di dalam kayak komplotan pencemooh ya. Kalau dalam TB1 apa? Kumpulannya? Ya, kumpulan. Kumpulan. Ada komplotan, kumpulan ya. Ada 3 tahap di sini: berjalan, berdiri, dan duduk ya. Kita semua pernah ke shopping ke mall ya. Sudah pernah belum? Ya sudah ya, kita semua, apalagi kalau umpamanya saya mau beli sepatu, mau cari apa, baju, mau cari apa, kita pertama kali kita apa, looking around, kita lihat-lihat, kita jalan kiri kanan, mana yang menarik perhatian kita. Ketika kita sudah ada yang kita tuju, kita langsung berdiri, kita lihat, kita akan berdiri ya. Kita berdiri, kita mengamat-amati ini yang akan kita beli umpamanya. Ini kayaknya yang menarik. Toko ini nih yang menarik, baru kita masuk ke dalam toko itu. Ketika kita masuk, kalau kita mau beli sepatu, kita akan pilih sepatu dan kita akan coba sepatu, kita akan duduk ya. Itu ada satu step by step bagaimana kita dari berjalan, berdiri ya, mengamat-amati, kita berdiri dan kita duduk, kita masuk, kita mengambil inisiatif untuk duduk, untuk apa? Bergabung di situ, untuk apa? Untuk membeli sepatu ya. Sama seperti hal lain ketika kita waktu itu kita bergereja, kita mau cari gereja mana, kita udah coba di sini, kita udah browsing kemana-mana, kita jalan sini, kemudian kita datang ke situ ya, kita datang, kita amat-amati, kemudian kita duduk di situ dan kita bergabung di dalam gereja yang seperti saya lakukan saat ini. Jadi itu banyak hal yang positif, hal negatif. Kalau dalam hal ini, berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan, menurut ajakan orang fasik ya. Di sini ada orang fasik ya, ada orang-orang fasik. Itu orang fasik kita bedakan sama orang fasik dan orang yang benar ya.
orang fasik dan orang yang benar. Ya, kita bisa bedakan itu. Orang fasik itu menawarkan apa? Orang fasik menawarkan kematian, menawarkan apa lagi? Kutuk. Ya, ketika kita tahu kita akan ditawarkan, kita akan terkutuk orang yang mengikuti jalan-jalan orang fasik, ya. Kita menuju kepada kesengsaraan, itu adalah orang-orang fasik. Kita menuju pada sesuatu yang jahat. Kita menuju sesuatu yang ke dalam satu kekalahan di dalam peperangan kita. Orang fasik itu orang-orang yang berdosa dan dia tidak bisa berbuat baik. Itu orang fasik. Orang tidak bisa melakukan apapun yang Yesus ajarkan, dia nggak bisa. Orang fasik. Tetapi orang-orang baik, orang-orang yang kehidupannya ada kehidupan yang kekal, ada berkat-berkat melimpah, ya. Ada apa lagi? Kebahagiaan, kemenangan, ada orang ketika kita masuk, maka jalan hidup orang benar itu selalu dituntun Tuhan. Ketika kita jatuh dalam lagu tadi, kita akan tidak sampai tergeletak, ya. Lagu tadi memang menguatkan kita. Kita adalah orang benar, ya. Orang yang hidup benar bukan karena kita benar, karena kita dibenarkan oleh Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan begitu. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan, ya. Makanya ada dua bagian ini. Bagian ini keadaan, bagian ini adalah keadaan kekal manusia, di mana manusia ditentukan. Apakah kita ditentukan pada orang yang fasik atau orang yang benar, ya. Makanya kita bisa lihat dari bagaimana dia hidup, kesaksiannya bagaimana kita udah tahu, oh ini orang benar nih, ini orang fasik. Ketika dia rindu akan firman Tuhan, dia mau bersekutu, dia mau mengandalkan Tuhan, ya, itu adalah orang yang benar, ya. Kita di kelompok yang mana? Itu adalah merupakan ketentuan, ya, ketentuan untuk kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu posisi saudara di mana, ya. Kata yang pertama dikatakan bahwa berbahagialah, ya. Morning Devotion ini memang saya tertarik karena ini adalah hari ini bagaimana temanya 3 masa kehidupan, ya. 3 masa kehidupan. Dari sini dikatakan berbahagia. Kalau dalam King James Version ada yang punya nggak? King James Version kalau kata Bu Fani Baik. ada? Baik. Ya. Kalau di King James Version, di sini dikatakan blessed pakai id. Jadi dari lalu sudah diberkati, berbahagia, Ya. melimpah. Ya, betul. Jadi orang-orang yang Is berbahagia the man adalah what walk not in the counsel of the Ya. ungodly. Jadi ungodly orang yang tidak benar, ya, tidak baik. Jadi lebih jelas sebenarnya bahasanya. Ya, Nor betul. stand, tidak berdiri, ya. Standard itu in the Ya. way of sinner. Jadi lebih jelas lagi pendosa. Ya, berdiri dalam pendosa, ya. Dan tidak seated itu pakai id, ya. Jadi tidak bersama dengan orang-orang yang scornful. Orang-orang yang scornful itu apa, ya? Yang nyinyir, yang jahat, yang pencemooh, yang kayak pokoknya melakukan hal-hal yang tidak berkenan, berkata-kata dengan sikap yang tidak baik. Ya, Amin. makasih Bu Fani. Ya, kita udah baca King James bilang begitu, ya. Tapi yang menarik di sini, ya, di situ ada dikatakan diberkati, berkat bagi orang-orang yang dibenarkan Allah, ya. Ada berkat di situ, ya. Blessed kalau dalam bahasa asli Ibrani Asher, ya. Is the man, itu artinya is the man itu singular. Is the man itu yaitu laki-laki singular, ya. Kata ini adalah kata benda, blessed itu kata benda maskulin, laki-laki, ya. Tapi di dalam di dalam kalau kita telaah lebih jauh lagi, ya, di dalam bahasa LAI di sini berbahagialah di dalam TB1 maupun TB2 bukan diberkati, tetapi berbahagia ini satu mencakup keseluruhannya, ya. Kalau kita lihat berbahagia di sini, bahagia adalah dalam konstruksi, kalau dalam satu
satu kata keseluruhan, konstruksinya jamak ya. Buat kita semua orang-orang yang dibenarkan ya. Maskulin sebagai kata berbahagialah ya. Itu sebagai kata seru, bagaimana kita sebagai tanda seru, maksudnya kita ini orang yang berbahagia ya. Para ahli seperti Jamieson, ada Fawcett, saya tulis di sini, Spurgeon, itu dikatakan mereka menerjemahkan lebih condong kepada berbahagia. Karena apa? Bukan jadi berbahagia, jadi bukan diberkati. Makanya LAI di sini katakan berbahagia. Berbahagia itu lebih apa ya? Lebih tepat kata mereka. Ya, kata mereka bukan kata saya. Ya. Berkat, kalau bicara berkat atau kebahagiaan itu bagi orang yang dibenarkan. Dimaksud berkat di sini adalah banyak orang berkat itu diasumsikan ya, pada zaman-zaman sekarang kan berkat itu bicara mengenai kekayaan, kesehatan ya. Berbicara mengenai berkat itu bagaimana orang yang sukses dan sebagainya. Spurgeon ini ada Charles Spurgeon ini dikatakan sendiri pada akhir hidupnya ya. Pada akhir hidupnya dia mengalami apa? Penderitaan. Charles Spurgeon itu dikatakan dia pada akhir hidup dia mengalami penderitaan ya. Dikatakan waktu penyakit dan kelemahan di dalam komennya dia, kelemahan berlarut-larut mengesampingkan aku dari berkhotbah. Jadi ketika sakit itu yang begitu mendalam ya, sehingga mengesampingkan dia nggak bisa berkhotbah. Dia harus di rumah ya, berhari-hari ya. Dia bilang ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia bilang dia pergi pada apa? Pada penanya, pada tulisannya ya. Ketika dia nggak bisa ngapa-ngapain, makanya dia bilang berbahagia. Dia cenderung kepada bukan kepada berkat, tetapi kebahagiaan ketika dia tetap bisa melayani Tuhan. Dalam kesakitannya pun, dalam kelemahan, bagaimana dia tetap bisa melayani Tuhan. Ya, dia pergi kepada penanya, pada suatu cara dijalankan untuk apa? Melakukan hal yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ada banyak buku-buku mengenai Charles ini ya. Bagaimana dia tetap bisa melayani Tuhan dari penanya dia, pulpennya dia. Ya, bagaimana walaupun nggak bisa ngapain, dia tulis aja. Ya, itu adalah komennya dia. Makanya dia lebih cenderung kepada berbahagia. Berbahagia itu bukan hanya berkat, tetapi lebih dari itu adalah kebahagiaan. Kadang-kadang ya kita punya uang, ada rasa ya, orang-orang itu ada rasa kita nggak bahagia gitu. Kita malah terikat dengan apa yang kita punya gitu. Tetapi berbahagia sini kita berbahagia ketika kita nggak ada apa-apa. Kita ada apa-apa pun kita berbahagia, nggak ada apa-apa pun. Seperti Charles Spurgeon ini, ketika nggak ada apa-apa, dia nggak bisa dalam kesakitan pun, dia berbahagia. Ya, amin saudara. Yang kalimat selanjutnya, yang tidak berjalan ya, tadi ya bilang, habis itu yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik ya. Orang dunia banyak menasihati kita. Banyak kalau kita dalam ajakan orang-orang fasik, kalau dalam TB2 di sini yang berdiri di jalan orang yang menurut ajakan orang fasik ya, bukan nasihat tetapi ajakan. Sama, kita tidak di sini berbahagia orang yang tidak menurut ajakan atau menasihat ya. Kalau kita lihat di sosial media banyak ajakan-ajakan, banyak suruh begini. Kembali lagi kita harus menyesuaikan dengan firman Tuhan. Apakah itu boleh kata firman Tuhan ya? Ya, karena ini orang yang bicara ini adalah orang-orang fasik ya. Kalau kita lihat di Ayub 2 ayat 9, Ayub 2 ayat 9, istri Ayub ya, kita tahu ya Ayub ya. Maka berkata istri Ayub, saya udah tulis di sini, istrinya katanya kepadanya, masihkah engkau bertekun ya? Masihkah bertekun engkau dalam kesalehanmu itu? Jadi
ketika dia dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam penyakit yang Tuhan izinkan terjadi, makanya kalau dia mendengarkan nasihat dari istrinya sendiri, ya, dikatakan, apakah kamu masih mau bertekun dalam kondisi seperti ini, dalam kesalehanmu? Terus kemudian dikatakan dalam Ayub 2, kutuklah Allahmu dan matilah kamu, gitu. Kutuk dia karena kamu udah susah begini. Ketika kamu bertekun, ini loh hasilnya. Tapi dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang izinkan itu terjadi kepada Ayub, ya. Komentar Spurgeon itu begitu, Spurgeon sama seperti ini. Dia bilang, berjaga-jagalah dalam segala kewaspadaan kita, supaya iblis yang berubah menjadi malaikat terang, iblis dengan kata-kata manis bisa merubah jadi malaikat terang, tidak membujuk kita dengan kepandaiannya, ya. Jadi iblis itu kadang-kadang kata-katanya manis, ya. Iblis mengontraskan nasihat, ya, orang jahat, ya, nasihatnya dia dengan apa? Dengan hukum Taurat, ya. Hati-hati terhadap serigala berpakaian domba, serigala berbulu domba. Makanya kita perlu dekat sama firman Tuhan, ya. Karena apa? Ada nasihat-nasihat yang sepertinya bagus, tetapi itu menjerumuskan kita, ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap nasihat orang-orang fasik, ya. Amsal 12 ayat 15, Amsal 12 ayat 15 saya udah catat di sini supaya kita waktunya cepat. Jalan orang bodoh lurus, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, ya. Jalan orang bodoh lurus dalam pengertiannya dia sendiri, anggapan. Tapi siapa yang mendengar nasihat, ia bijak, ya. Siapa yang mendengar nasihat, ia bijak. Amsal 26 ayat 12 sama seperti itu juga. Jadi kita harus mendengar nasihat-nasihat dari apa? Dari orang-orang yang di dalam firman Tuhan, dari firman Tuhan, dari orang-orang mentor-mentor kita yang mengajar kita, ya. Poin ketiga yang kita belajar di sini, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak berdiri, ya, di jalan orang berdosa. Kita jangan coba-coba berdiri di dalam. Jadi ada orang-orang berdosa, kita nimbrung ke situ, jangan. Sedapat mungkin, kalau dalam firman Tuhan, sedapat mungkin kita harus apa? Kita harus menghindar dari keberadaan mereka. Kita harus hindari aja. Karena ini adalah orang-orang berdosa. Makanya kita bisa melihat kemarin dalam firman Tuhan, David bilang, untuk mengetahui masa depan orang, kita bisa lihat dari di mana dia berkumpul. Teman-temannya siapa aja sih, ya. Ya, sedapat mungkin hindari keberadaan kita daripada mereka, ya. Tidak berhubungan atau tidak bergaul atau tidak memilih mereka sebagai teman. Ketika kita bergaul, maksudnya kita mau merubah mereka, ternyata enggak juga, gitu. Kita yang bisa tergabung, iman kita harus kuat, ya. Selanjutnya yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi di situ dikatakan tadi, Bu Fani baca dari King James, nor seated, ya, in the seat of scornful, berarti tidak duduk di tempat duduk pencemooh, orang-orang yang suka menjelek-jelekan, ya. Bahasa Indonesia masa kini, tidak bergaul dengan orang yang menghina Allah, lebih terarah lagi, tidak duduk di tempat orang yang menghina Allah. Matius 23 ayat 2. Matius 23 ayat 2, ada yang bisa baca nggak ini? Karena ini ada agak penting juga ayatnya. Matius 23 ayat 2, di situ kan bagaimana kita tidak duduk, ya. Tidak duduk di dalam kumpulan kelompok orang pencemooh. Matius 23 ayat 2. Orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 3. Sebab itu turuti dan lakukan segala sesuatu
yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Ya, ya. Jadi kita tidak menuruti perbuatan-perbuatannya, tetapi firman Tuhan yang disampaikan kalau dia berasal dari kita harus di situ dikatakan ya, kita harus turuti dan lakukan segala yang mereka ajarkan, yaitu firman Tuhan. Ya, ketika mereka kembali ke firman Tuhan, itu kita Yesus sendiri bilang kita turuti dan lakukan ya. Karena apa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Ya. Makanya kita di sini dikatakan hati-hati sama orang-orang ini. Kita jangan mengikuti ajarannya, tetapi kelakuannya jangan kita ikuti. Kembali lagi dari buku Charles Spurgeon itu dikatakan tempat duduk orang fasik atau pencemooh adalah kursi wabah. Orang-orang pencemooh itu orang yang mencemooh Tuhan, yang pencemooh menghina Allah adalah apa? Di situ dikatakan kursi wabah sampah atau sampar ya. Dipenuhi oleh pandangan filsafat, nasihat dari otak mereka sendiri, dari pemikiran mereka sendiri. Ya, terus-menerus mengingkari firman Tuhan, terus-menerus menghindar dari firman Tuhan, yang lari dari firman Tuhan. Sepertinya berkata baik, tapi akhirnya dia lencengkan firman Tuhan ya. Orang fasik adalah, jadi ada 3 tahapan orang fasik, orang berdosa, dan pencemooh ya. Kalau kita belajar ya, fasik yaitu orang yang membuang rasa takutnya menjadi takutnya kepada Allah, mengabaikan kewajibannya kepada Allah. Orang fasik adalah orang yang membuat dia nggak takut sama Tuhan ya. Dia nggak takut Tuhan, mengabaikan kewajiban, dia nggak berdoa, dia nggak baca firman Tuhan, itu orang fasik. Orang berdosa adalah orang yang memberontak terhadap Allah, yang melayani dosa. Orang yang memberontak terhadap Allah ini adalah orang yang berdosa, yaitu tadi dibilang sinners ya. Kalau yang fasik itu ungodly ya. Tetapi orang pencemooh itu lebih berat lagi. Orang yang pencemooh secara terbuka menyangkal Tuhan, menyangkal kekudusan Tuhan, menghina, mengejek, membuat dosa itu seperti apa? Seperti canda-candaan, lucu-lucuan. Jadi kalau kita lihat sekarang kan banyak orang-orang yang menghina Tuhan ya. Di dalam apologet yang kita lihat di media sosial. Jadi di sini katakan 3 tahap, yaitu berdiri, berjalan, berdiri, dan duduk. Berjalan, berdiri, dan duduk. Tadi 3 tahap itu. Kembali lagi 3 tahap. Bagaimana 3 tahap yang kita kejahatan, 3 tahap kejahatan yang berbeda. Sama seperti nasihat, jalan, dan kumpulan atau kelompok. Tadi 3 secara eksplisit menuju kepada satu kemunduran. Dari tahap pertama berdiri, berjalan, berdiri, itu menuju satu kemunduran ya. Makin lama makin worse ya, makin lama makin worse, makin mundur ya. Itu intinya adalah bagaimana kita menghindari orang-orang fasik. Amin saudara. Firman Tuhan hari ini akan kita baca dari 3 masa kehidupan, dari saya kasih ini juga, saya kasih lihat juga bagaimana devotion hari ini. 3 masa kehidupan share. Oke. Kita bisa baca semua ya di sini. 3 masa kehidupan 17 Juni ya. Berbahagialah orang yang berjalan menurut ajakan orang fasik. Ajakan kalau umpamanya di dalam ini kan nasihat orang fasik, tetapi yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa. Berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk ya. Ada berdiri, ada jalan, berdiri, dan duduk ya. Dalam komplotan pencemooh. Amin saudara. Jadi kita bahas
Di sini katakan, apakah Nabi mengisyaratkan 3 hal utama kehidupan kita yang masing-masing memiliki sifat buruk yang khas? Pertama, sifat buruk masa muda kita merupakan masa kekuatan hidup yang paling menikmati gerakan dan pergaulan. Ia mengungkapkan hal ini sebagai berjalan di dalam nasihat orang fasik, yaitu sifat buruk dalam masa muda kita. Kemudian sifat buruk dalam masa pertengahan, masa sesudah muda ya, bagi kita dewasa. Masa pertengahan merupakan masa, di sini dikatakan merupakan masa yang teguh, ya, yang teguh, yang diungkapkannya dengan berdiri di jalan orang berdosa, ya. Sifat buruk di masa pertengahan kita, masa dewasa kita. Kemudian masa tua kita, masa buruk, sifat buruk pada masa tua, ya, masa kita sekarang hari ini, karena lemah dan rapuh, hampir tidak dapat diatasi, yang diungkapkan dengan apa? Duduk di kursi para pencemooh, ya. Jadi kita belajar, kita jangan melakukan hal itu, ya. Dan seolah-olah Nabi telah berkata, berbahagialah orang yang telah melewati semua tahapan usia dalam hidupnya dan telah menjaga dirinya tidak bernoda oleh sifat-sifat buruk yang menyertainya. Jadi tidak bernoda oleh sifat-sifat buruk, dan telah melewati hari-hari masa mudanya seperti pagi hari di dalam hidupnya, dan tidak bernoda oleh sifat-sifat buruk yang menggetarkan berupa nafsu birahi dan pemborosan. Ini pada masa muda, ya. Dia telah melewati usia parubaya seperti siang hari di dalam hidupnya, tidak ternoda oleh sifat buruk yang lebih tinggi berupa ambisi kesombongan, ya, pada usia parubaya, ya. Dia telah melewati usia tuanya seperti senja dan tidak ternoda oleh sifat-sifat buruk yang lamban berupa iri dan ketamakan. Ini bahasanya tinggi sekali, ya. Tetapi mengapa Nabi mengatakan berbahagialah orang laki-laki, diterjemahkan dalam terjemahan lain, ya. Kalau kita King James dia bilang orang laki-laki, ya. Dia bilang a man, ya. Seolah-olah mengecualikan perempuan dalam kerajaan surga, ya, seolah-olah. Bahkan Daud tahu lebih baik tentang luasnya kata-kata ketimbang jadi berlebih. Karena sejak zaman Musa berkata, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perempuan memiliki hak yang sama, atas perkataan seperti halnya laki-laki. Dan bagaimana lagi Kristus yang disebut anak manusia, yang kita semua tahu adalah anak dari keturunan perempuan Hawa. Jadi setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalimat yang di atas itu, makanya di dalam TB Perjanjian Lama, dalam TB 2 atau TB 1, berbahagialah orang, tidak dibicarakan laki-laki atau perempuan, ya. Karena di mata Tuhan kita itu sama. Kita satu dalam doa. Ini ditulis oleh Sir Richard Baker, tahunnya 1568. Bagaimana dia boleh menulis begitu luar biasa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, yang Kau berikan. Hari dimulai dari pagi, Tuhan, sehingga siang hari, kemudian petang dan malam hari, di mana siklus itu kami lewati semua, sampai pada penghujung kehidupan kami, sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami tahu kami telah melewati tahap demi tahap dalam pembelajaran kami, dari muda, dari masa anak-anak, dari muda, masa dewasa, sampai kepada masa tua di mana kami berada saat ini, Tuhan.
Siapapun kami yang jadi pendengar, kami boleh memilih. Kami sudah dalam posisi di mana. Tetapi dalam kehidupan kami, yang penting apa yang kami lakukan buat Engkau. Apakah kami hidup berjalan di dalam jalan orang fasik? Kami berdiri bersama-sama dengan orang berdosa. Kami duduk dalam kumpulan orang-orang pencemooh. Kami tahu Tuhan, banyak hal-hal yang telah kami lewati, terutama ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami mau fokus kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah prioritas kami Tuhan, di atas prioritas dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini menguatkan kami Tuhan. Kami tidak akan bergaul, kami tidak akan berjalan, bahkan kami tidak akan duduk di dalam kelompok-kelompok orang fasik, orang-orang pencemooh, orang-orang berdosa itu Tuhan. Sehingga ketika kami menyelesaikan pertandingan iman, kami boleh menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini boleh menguatkan kami Tuhan. Kami adalah orang berdosa, tetapi kami dibenarkan oleh karena Engkau adalah Allah yang benar. Kami dikuduskan karena Engkau adalah Allah yang kudus. Kami disucikan karena Engkau adalah suci Tuhan. Ajar kami supaya kami seturut gambar dan teladan Engkau Tuhan. Sehingga apa yang Engkau lakukan, kami lakukan. Sulit tetapi kami percaya bersama Engkau kami akan bisa melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kalau kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak. Ketika kami jatuh, kami sadar bahwa ketika Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih dalam sisa kehidupan kami. Biarlah kami selalu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih Pastor Kemal. Terima kasih semuanya. Sebelum kita masuk ke diskusi, kita mau bersatu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus, buat tuntunan-Mu sepanjang ibadah ini. Biarlah firman yang telah ditaburkan oleh Pastor Kemal boleh terima dalam hati kami, dan oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dengan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya kami saat ini Tuhan udah masuk dalam kumpulan-kumpulan orang yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Orang-orang yang telah dipilih dan ditentukan oleh Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu, Pastor Kemal Mamusung yang pagi hari ini Kau percayakan untuk men-sharingkan firman Tuhan. Biarlah semuanya ini Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kembali untuk kepujian nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Hikmat, rahmat, marifat, pewahyuan dari surga yang maha tinggi melimpah buat Pastor Kemal. Untuk dimanapun beliau melayani Tuhan, kemuliaan, kemurahan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Engkau memberkati juga istrinya Ibu Dr. Weni Laihadi Mamusung. Biarlah Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Melalui pelayanan mereka, hidup mereka, keseharian mereka, di mana mereka pergi dan berada, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tutup bungkus kedua hamba-Mu dengan kuat kuasa darah Yesus. Diberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan dari surga maha tinggi melimpah buat hamba-Mu ini. Biar kedua hamba-Mu ini boleh lebih efektif lagi dalam melayani Tuhan. Di waktu-waktu yang sudah sangat singkat, Tuhan mau datang kali yang kedua, biar Kau dapati setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Diberkati kedua hamba-Mu ini dalam segala pelayanan, usaha, pekerjaan mereka. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab dan berikan tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati juga Tuhan dalam dimanapun kedua hamba-Mu ini pergi dan berada. Penyertaan pertolongan Tuhan sempurna. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan, biar di usia indahnya Mami lebih dekat melekat sama Tuhan, Mami lebih lagi Tuhan selalu menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang Mami andalkan. Biarlah Tuhan melalui hidup Mami, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, Mami menjadi contoh, garam, seri teladan,
bagi anak, cucu, menantu, keluarga-keluarga besar, orang-orang di sekitar Mami, dimanapun Mami Tuhan tempatkan, dan orang-orang yang Mami temui. Biarlah Mami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup Mami, karena sampai hari ini Mami masih ada, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam kehidupan Mami. Terima kasih Tuhan Yesus, kesehatan, biar Mami pakai lebih lagi efektif untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang Mami rindukan, doakan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, dan Mami dicukupkan segala kebutuhan Mami menurut kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan, buat Pastor Linda Hartawan Mamusung Tuhan, biarlah dimanapun hambamu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kau percayakan begitu banyak, yang pasti begitu banyak tanggung jawab yang dihadapi Pastor Linda, tapi oleh pertolongan Roh Kudus jadi mampukan untuk menghandle semuanya, karena bersama Tuhan Yesus setiap kami cakap menanggung segala sesuatu. Diberkati Pastor Wawan, diberkati keenam putra-putrinya Tuhan, ada Pastor David Nathaniel, ada David Hartawan, Daniel Hartawan, Darlin, Davin, Victoria, Diandra, ya Tuhan, kau pakai keenam putra-putri ini menjadi teruna muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan, yang juga kau pakai Tuhan untuk menjadi suratan yang terbuka di mana mereka pergi dan berada dalam sekolah, dalam pekerjaan, pergaulan mereka, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa depan keenam anak muda ini ada dalam tangan Tuhan, masa depan yang indah, gilang, gemilang, penuh harapan. Dan apa yang mereka rindukan dan doakan, Tuhan akan jawab untuk masa muda mereka. Demikian juga dengan Pastor Linda dan Pastor Wawan, apa yang mereka rindukan, doakan, terutama untuk melayani Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan-jalannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan mereka, kesehatan, kekuatan menjadi bagian kedua hambamu ini beserta anak-anak mereka. Biarlah Tuhan keluarga ini menjadi keluarga yang Shekinah Glory. Dan Tuhan memberkati secara khusus Every Nation Church Bogor, Tuhan. Menjadi tempat perkabaran Injil yang lebih luas lagi, menjangkau banyak jiwa-jiwa, bahkan lebih luas lagi Tuhan, melewati Bogor dan sekitarnya, bahkan sampai mungkin tempat-tempat yang Tuhan tentukan dan Tuhan bukakan bagi pelayanan Every Nation Church. Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bangku-bangku itu akan terpenuhi, bahkan berbondong-bondong datang orang mencari wajah Tuhan. Kau pakai Every Nation Church lebih lagi Tuhan, efektif dan luas. Ada perkenanan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Biarlah Tuhan Every Nation Church ini kau pakai lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati juga Bapak Darta, keluarga dan keluarga besarnya, istrinya Tuhan, ketiga anaknya Tuhan. Kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Dan menjangkau banyak jiwa dalam pelayanan mereka Tuhan. Dan mereka diberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan mereka. Anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, anak-anak yang pandai dan cerdas dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, dimanapun hambamu ini berada, bersama Bapak Ivan Mapa, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan, kekuatan jadi bagian keluarga ini. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan berikan jawaban tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka. Kalau apapun yang mereka hadapi masa-masa ini, Tuhan yang tahu. Tuhan yang akan menyingkapkan segala sesuatu. Karena tidak ada barang yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Segala sesuatu terbuka dan telanjang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kau bukakan jalan-jalan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Juga dalam pekerjaan Bapak Ivan Mapa, Tuhan memberkati. Dia akan menjadi kepala, bukan menjadi ekor, terdepan, bukan terbelakang, akan bukan naik, bukannya turun, dan menjadi contoh berkat, terutama bagi keluarga-keluarga mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui kehidupan kedua hamba-Mu ini, melalui keluarga, anak, cucu mereka ini Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers, Pak Chris, juga beserta putri mereka, Keisha Florence, Pak Harvey, mungkin ada lagi Usileni Tuhan. Biarlah Tuhan kau pakai keluarga ini menjadi keluarga yang lebih militan, yang Shekinah Glory. Diberkati dalam pelayanan Ibu Tirsa bersama suaminya Tuhan, di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Tuhan cukupkan keperluan mereka, terutama adalah roh takut akan Tuhan lebih melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, diberkati mereka dalam segala kesehatan mereka, perjalanan mereka, apapun yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga.
Dan hamba juga mau berdoa ya Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat Tuhan, bersama Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Di mana mereka melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui pengajaran-pengajarannya, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin. Hikmat, marifat, pewahyuan Kau tambahkan lebih lagi Tuhan. Untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Beberapa hari ini Tuhan, hamba-Mu ini akan berangkat ke Jawa Timur Tuhan. Banyak pelayanan dia harus hadapi di sana dalam beberapa hari ke depannya Tuhan. Kau yang melindungi, memberkati, tibakan dengan sangat baik. Biarlah apapun yang diberitakan oleh Pastor Yohanes itu menjadi suratan yang terbuka untuk orang boleh melihat. Ada kemuliaan Tuhan dinyatakan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui pelayanannya. Diberkati Mami Grace menjadi tiang doa bagi suami, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Diberkati juga dalam pelayanan sebagai worship leader. Terima kasih juga buat Grace, Mercy, dan Shalom menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang pandai dan cerdas. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Ananda Daniel yang persiapan menuju kantor Tuhan. Biar dalam persiapannya dia boleh nanti tiba di kantor dengan sangat baik. Apa yang dia kerjakan sepanjang hari ini dia kerjakan dengan takut akan Tuhan dan melakukannya seperti untuk melakukan untuk Tuhan Yesus. Dia menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, jadi garam terang berkat tampil beda. Dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan, favor of men, favor of God melimpah buat Daniel. Masa depan dalam tangan Tuhan, dia takut Tuhan, dia cinta Tuhan. Dan apapun Tuhan masa depannya adalah masa depan yang indah gemilang penuh harapan, pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang militan, yang membawa Daniel lebih lagi takut akan Tuhan Yesus. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna buat Daniel. Pasukan malaikat Tuhan memagari anak muda ini di mana dia pergi dan berada, dan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Mbak Norian yang mungkin saat ini belum bergabung. Apapun yang dia kerjakan sebagai hamba Tuhan, sebagai guru sekolah minggu, apa yang dia kerjakan, keluarga dan keluarga besarnya, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membukakan pintu-pintu bagi hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian miliknya, keluarga dan keluarga besarnya Tuhan berkati, terutama adalah pengenalan akan Kristus Yesus lebih mendalam. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkati Pastor Julius Go, di mana dia hamba-Mu ini melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, diberkati istri, anak, keluarga dan keluarga besarnya, pelayanannya, perjalanannya Tuhan buat berhasil. Dan kami hamba juga berdoa buat PBS Ministry Tuhan secara khusus Tuhan. Biarlah PBS Ministry menjadi wadah yang Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Untuk perkabaran Injil, untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Menjangkau banyak jiwa-jiwa dan orang-orang yang diberkati, yang mendengarkan firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Biarlah siapapun yang mendengar melalui Facebook maupun YouTube, mereka akan menerima berkat yang sama. Yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat Tuhan beri kebebasan, dan dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan ini dengan benar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan, buat begitu banyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang pernah hadir di PBS Ministry yang pernah melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan berdoa dan mengingat bahwa kami ada di bangsa Indonesia. Kami rindu Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Kami yakin dan percaya tidak kebetulan kami di tengah bangsa ini. Bangsa ini ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Kau yang memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami rindu Tuhan segala suku, kaum yang ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Boleh yang belum mengenal firman Tuhan dicelikkan mata rohani mereka, lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena hanya dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi orang yang percaya, akan diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, kami rindu Indonesia diberkati Tuhan, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, diberkati dalam pemerintahannya, khususnya dalam presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer, bahkan Pemda setempat di mana kami berada, sampai tingkat kelurahan, RW, dan RT bekerja dengan takut akan Tuhan. Pakailah, pilihlah Tuhan orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan ada di pemerintahan, untuk menjadi berkat suri teladan Tuhan. Dan di Indonesia menjadi negara yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia kami yakin ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Tuhan Yesus. Indonesia dalam genggaman-Mu Bapa. Biarlah kasih anugerah melimpah bagi Indonesia. Roh takut akan Tuhan ada pada bangsa ini, Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup doa syafaat ini hanya dalam satu nama, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Dan kami menutup dalam doa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih atas kesetiaan sampai siang hari ini masih ada di tempat ini, masih mendengarkan. Kita boleh sharing satu ayat firman Tuhan yang luar biasa dari Mazmur 1 ayat 1 ya. Oke, mungkin ada yang mau kasih pandangan atau tambahan atau kesaksian atau apapun yang berhubungan sama ayat ini atau pertanyaan juga gitu. Silakan, dipersilakan. Ya, ini Mami aja yang membuka dulu, Pastor. Oke, Mami. Shalom semuanya. Luar biasa ya firman Tuhan. Terima kasih Pastor Kemal. Ini kita diingatkan lagi ya melalui firman-Nya yang luar biasa. Jadi kita terima kasihlah sampai hari ini masih ada Tuhan beri kita hidup. Bila hidup yang baru ya, periode anggur baru, minyak baru, urapan baru, setiap pagi, setiap baru. Itu tidak segampang saya ucapkan, tapi dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus mampukan kita. Ya, yang satu saya ambil di sini ada 3 ya. Kita sebagai orang percaya yang dipanggil dan dipilih. Berbahagialah ayat 1. Ini dulu saya hafal ini luar kepala Pastor Kemal. Tapi sekarang agak banyak lupa ya dari firman dari apanya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya merenungkan Taurat itu siang dan malam ya. Bukan hanya siang dan malam ya. Dari siang sampai malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak akan layu daunnya. Dan apa saja yang kita perbuat, apa saja yang perbuatnya berhasil. Amin. Bukan kita melihat di dalam versi dunia ya, tetapi versinya Tuhan. Apa saja yang kita berhasil ya. Jadi kita menjadi terang garam. Ini tanpa takut Tuhan tidak mungkin satu kita dapat melakukannya. Tapi Allah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Karena kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus menceraikan kita menjadi miliknya, milik Allah sendiri. Ya, imamat rajani, bangsa yang dipilih, umat yang dikesayangi Tuhan ya katanya. Umat kesayangan Tuhan sendiri. Jadi ini 3 ya. 1, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tadi Pastor Kemal sudah jelaskan dengan panjang lebar. Ya, berjalan menurut nasihat orang fasik. Umpamanya kita pergi ke mall atau apa motivasi kita datang ke sana hanya untuk itu. Tapi ingat, jangan sampai kita berjalan menurut nasihat orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Berjalan. Kedua, berdiri jalan orang berdosa. Ya, kedua. Ketiga, yang tidak pertama, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kedua, tidak berdiri jalan orang berdosa. Ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka nyinyir. Orang yang suka dalam King James ini ungodly ya. Jadi tapi tidak duduk dalam kumpulan orang berdosa, sinners, men of sinner, orang-orang yang anak-anak Tuhan ya, yang berdosa, yang hidupnya penuh dengan dosa. Tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ini bukan hanya merenungkannya saja.
Versi Tuhan aja pelaku firman. Untuk ini harus berjuang mati-matian untuk bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan, punya hati mengasihi, karena mengasihi Tuhan, God is love. Tuhan Allah itu adalah kasih. Kita ini kalau mau menjadi pelaku firman, yaitu Allah yang berdaulat di sini hanya Tuhan Yesus. Hanya kepada nama Yesus aja kita diselamatkan. Jadi kita harus hidup sama seperti Kristus hidup. Itu tidak gampang. Ya, malah Tuhan Yesus itu luar biasa. Mengosongkan dirinya, saya bilang, rela sampai mati di kayu salib. Bahkan diserahkan tubuh dan darahnya dan nyawanya. Kita sebagai manusia, aku harus pikul salib. Harus mati. Aku harus mau kehilangan nyawaku untuk orang lain. Bahkan bukan untuk orang baik saja. Bahkan untuk orang yang berdosa sekalipun. Orang jahat. Itu yang ada upahnya. Kalau berbuat baik untuk orang baik, yang menolong aku, menolong keluargaku, yang umpamanya dalam keuangan, melihat. Karena kata Tuhan, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri itu kedua. Nomor satu, mengasihi Tuhan Allahku, segenap hatiku, jiwaku. Itu firman yang terutama ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, kekuatan. Kedua, mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Bukan hanya orang baik saja, bukan, tapi orang jahat juga. Terlebih ketiga, menjadi warisan iman, menjadi contoh bagi orang yang nggak mengenal Tuhan ya. Yerusalem pertama, orang yang seiman. Kedua, orang yang pertama keluarga, kedua orang yang seperti kita ini, orang yang mengenal Tuhan, orang yang seiman, orang yang percaya Tuhan Yesus. Ketiga, bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang di kanan kiri muka belakangku. Untuk itu nggak gampang ya. Harus hidup suci, hidup kudus 24 jam. Ya, ada Allah Roh Kudus yang pimpin kita, biar bisa kita hidup kudus 24 jam. Yaitu hidup suci, hidup kudus. Walau kita berjalan, berdiri, bahkan berkata-kata. Jadi untuk itu memang nggak gampang. Harus hidup benar-benar suci kudus. Melalui hidup kita, dilihat orang siapakah kita ini, orang percaya ini. Supaya kita menjadi contoh iman bagi orang nggak mengenal Tuhan. Tadi kita berdoa untuk bangsa-bangsa ya. Sekarang kita di rumah ini, kita ini tetangga kanan kiri muka belakang. Ada Pak Warsau di sini juga Pak Warsau. Amin, amin. Amin. Jadi untuk itu nggak gampang ya. Mesti bergaul karib dengan Tuhan. Makin rajin aku berdoa, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan. Punya hati mengasihi seperti Yesus. Punya raut belas kasihan untuk orang tidak mampu. Untuk membagi. Kalau jual pun bajuku, lahir baru. Orang lihat sehari-hari bagaimana aku dan keluargaku di rumah ini. Bagaimana aku menjadi contoh bagi anak-anakku, anak cucu, mantuku, bahkan siapa saja. Jadi bahkan orang lain tetanggaku. Benar-benar hidup suci, hidup kudus seperti Yesus. Makin mirip seperti Yesus. Sempurna seperti Bapa di surga. Itu perjuangan mati-matian. Menjadi pelaku firman. Baca firman setiap hari. Berdoa makin kuat. Makin hidup suci, hidup kudus. Tidak jatuh dalam dosa bolak-balik. Supaya aku menjadi warisan iman bagi semua orang. Ya, terima kasih Mami. Ya, jadi pergaulan kita pun harus Tuhan yang tentukan gitu. Jangan maunya kita. Apakah kita pantas bergaul sama orang-orang ini gitu. Pasti Tuhan akan membuat kita mengerti, oh ini orang-orang fasik gitu. Ini orang-orang berdosa, ini pencemooh. Jadi kita nggak usah bergaul sama mereka. Tetapi ayat 2 tadi Mami bilang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kita berkumpul sini, kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan ya. Bukan hanya perjanjian baru, perjanjian lama, semua yang ada di Alkitab ini itu adalah kesukaan kita. Amin saudara. Next kita menuju Bu Weni. Oke. Terima kasih untuk firman-Nya. Satu ayat tapi maknanya dalam dan tajam. Dan membuat kita semakin melek ya. Satu, kalau saya boleh katakan Mazmur 1 ayat 1 ini sebenarnya kalau menurut saya ya membawa saya untuk memilih pergaulan atau komunitas kita
Karena di sini dikatakan di PBTB 2 sebagai kata komplotan. Kalau menurut saya komplotan itu konotasinya agak-agak gimana ya. Kalau di TB1 kan dikatakannya kumpulan, tapi ini lebih 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 mengingatkan, lebih keras sih kalau menurut saya ya, dibandingkan kata yang TB1-nya. Tapi kenapa kita diajak untuk memilih pergaulan yang baik dan menjauhi pengaruh negatif dari orang-orang yang ternyata nggak benar. Jadi saya juga waktu itu pernah sama Kemal bersama-sama kita diajak di gereja tentang menilai tanpa ujungnya akhirnya menghakimi. Nah, tapi di sini kalau di sini kita diingatkan tentang pengaruh yang negatif dari orang-orang yang nggak benar. Hal ini penting karena diingatkan lagi saya pergaulan dapat membentuk karakter kita, dapat mempengaruhi jalan hidup kita, seperti yang kayak tadi. Karena memang ini sangat luar biasa, memang keponakan, kebetulan dia nggak ada, jadi saya nggak memuji depannya langsung, bahwa dia suka ingatkan, kita bisa tahu seseorang itu masa depannya dilihat aja dari teman-temannya seperti apa kayak gitu. Tapi di sini yang saya mau tekankan ya, saya dapat ayat Alkitab ini membahas tentang pergaulan buruk atau orang fasik, orang berdosa, komplotan, pencemooh yang merusak sebenarnya kebiasaan baik dari seseorang. Saya ingat 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33, 1 Korintus 15 ayat 33. Sebenarnya semuanya ini pakem-pakemnya udah ada ya di firman. Cuma bagaimana kita harus munculkan lagi, kita harus baca lagi supaya ini terekam dalam pikiran kita. Di situ dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ayat ini sebenarnya kembali lagi ada korelasinya, dia memberikan peringatan keras sebenarnya tentang pentingnya menjaga pergaulan atau komunitas kita, supaya kita nggak terpengaruh oleh hal-hal negatif. Karena seperti tadi, pergaulan yang buruk dapat membawa seseorang pada dosa, kebiasaan buruk, dan hilangnya nilai-nilai kebaikan yang sebenarnya ada dalam dirinya. Oleh karena itu, makanya semakin saya merasa penting untuk memilih teman, lingkungan, pergaulan yang positif untuk kita bisa bertumbuh dalam kebaikan dan kebenaran. Gimana kita mau bertumbuh dalam kebaikan kebenaran kalau kita masih ada di tengah-tengah pergaulan yang tidak baik itu. Ada yang bilang nih ya, kenapa ya udah semakin tua kok semakin kecil ya circle saya, atau semakin mengerucut ya. Padahal tuh waktu muda ya, saya tuh banyak banget pergaulan saya. Apakah sekarang saya sudah semakin tua semakin so eksklusif ya? Tapi kembali lagi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ya, bahwa di ayat Mazmur 1 ini pentingnya perbedaan antara orang benar, antara orang fasik, serta konsekuensinya yang tadi Pak Kemal sudah bagikan. Jadi secara keseluruhan saya dan saudara-saudara yang saya kasihi, yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mendengar di YouTube, ini didorong untuk memilih hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan menikmati berkat-Nya. Yang kita bisa lakukan, berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan, karena mereka dapat mempengaruhi cara berpikir. Dan udah pasti ketika cara berpikir kita terpengaruh, cara bertindak kita juga terpengaruh. Jadi saya diingatkan lagi, jauhi hal-hal yang dapat membawa saya pada dosa, bahkan diingatkan, jangan berdiri, berjalan, bahkan duduk bersama-sama orang berdosa pun jangan sampai, dan hindari tempat-tempat
yang dapat menjerumuskan. Jangan pernah kita beranggapan, nggak mungkin deh, nggak mungkin banget. Saya tuh bisa jatuh loh akan ajakan orang fasik. Iman saya kuat loh. Kita diingatkan lagi bahwa bagaimana kisah Simon Petrus, dia seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus aja bisa jatuh dengan menyangkalnya. Apalagi kita. Nah, kembali melalui firman ini saya sangat berterima kasih untuk kita bisa mencari hikmat seperti Raja Salomo ketika dia ditanya, dia cuma minta, berikan saya hikmat. Nah, kita minta hikmat dari firman Tuhan, melek sama firman Tuhan, bukan hanya baca, bukan hanya tahu, tapi kita melek. Jadi mata kita terbuka sama firman Tuhan dan teladani orang-orang yang contoh-contoh yang sudah ada, tokoh-tokoh yang ada di firman Tuhan, sehingga dengan membawa firman Tuhan itu sebagai border atau batasan hidup kita, kita akhirnya tahu nih, seperti tadi Pak Kemal bilang, melekat sama pokok anggur kita. Jadi kita bisa tahu gimana dan maunya Tuhan itu seperti apa, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa dimampukan menjadi pelaku firman. Kalau dari saya itu aja, sangat-sangat diberkati dari satu ayat yang sangat tajam mengingatkan untuk kita di hari-hari yang makin jahat ini. Itu saja, sekian. Tuhan memberkati. Ini Mami mau nambahin sedikit katanya. Sedikit kok katanya. Tadi saya lupa bilang, tapi Ibu Weni sudah bilang dalam firman Tuhan nomor 1 paling penting, lihatlah sama siapa engkau bergaul. So Ibu Weni udah bilang ya. Amin. Itu penting sekali. Karena pengaruh itu banyak kalau kita nggak kuat dalam Tuhan ya, benar-benar. Amin. Tapi ada Roh Kudus sanggup menolong kita semua. Yang di PBS ini ya, Tuhan Yesus berkati. Hanya pelaku firman yang goal. Amin. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi ingat kepada siapa kita bergaul. Ya, kita tahu sebelumnya kita berada di mana. Ya, ketika kita tahu, karena Spurgeon ini katakan berjaga-jagalah dengan segala kewaspadaan, supaya iblis yang berubah menjadi malaikat terang, yang dia berubah jadi malaikat terang, tidak membujuk kita dengan kepandaiannya. Jadi iblis mengontraskan nasihat orang jahat itu dengan hukum Taurat. Jadi dia bisa ya dikemas seperti firman Tuhan, tetapi pada intinya dia dia seperti serigala berbulu domba. Dia itu mempengaruhi kita gitu. Ketika kita tahu ada dalam komunitas, kita tahu ada ketidakbenaran, ya kita harus katakan gitu. Kita harus katakan bahwa ini nggak benar gitu. Tetapi banyak orang yang ketika dikatakan ya nggak setuju gitu. Malah disesat-sesatkan, oh ini mungkin kita sesatlah begini. Ya itu deh, hati-hati dengan ajaran-ajaran ketika makanya di sini, di komunitas ini, di kelompok kita nggak usah banyak-banyak, tetapi kita punya satu visi, yaitu kita belajar firman Tuhan, kita menggali firman Tuhan, bukan hanya mendengar apa kata orang gitu, tetapi kita bagaimana kita aplikasikan dalam kesehariannya kita. Konteksnya itu dibawa kepada kehidupan kita saat ini, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menentukan, karena firman Tuhan jelas, orang fasik ketika kita bergaul, kita pertama bisa berjalan, kemudian nanti kita berdiri, kemudian duduk, nanti kita bisa terpengaruh. Makanya di sini dengan jelas kita nggak usah bergaul sama orang-orang fasik, karena itu bisa membawa iman kita bukan makin kepada Tuhan, tetapi kita akan merosot pelan-pelan merosot ya. Oke, silakan next Bu Fani penutup. Baik, terima kasih Pastor Kemal. Kalau di konteks ini ya, Mazmur 1 ayat 1 yang saya dapat, makna yang
tidak berjalan menurut nasihat, saya berjalan dulu ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, itu memiliki makna yang luas banget ya sebenarnya ya. Karena orang yang berbahagia, dimaksud di sini adalah berbahagia dalam arti bukan materi, tetapi unconditional dalam segala hal gitu, dalam segala situasi. Orang itu bisa berbahagia. Karena apa? Karena mereka yang menjauhi pengaruh buruk. Jadi eh, pengaruh buruk dan nasihat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Karena kalau kita lihat di sini ya, saya baca tuh nggak panjang-panjang, cuman di yang di Mazmur ayat 1 itu ya, Pastor. Kalimatnya kan gini ya, memang di sini tulisnya blessed, tapi pakai blessed-nya itu bukan blessed berkat biasa, tapi idi. Jadi dari kehidupan kita yang lalu sampai yang akan datang gitu kan, ini blessed ini kan. Karena dia memang terjalin dengan sangat luar biasa ya. Mute Bu Fani, termute. Nah, di sini tuh konteksnya memang eh, ungodly loh. Kalau yang di King James itu lebih ini, Pastor, lebih jelas ya, walaupun sedikit ya saya ya. Jadi di sini gini, blessed is the man, memang betul kalimatnya the man that walk itu pakai EDT. Jadi apa ya? Pas dia comparative degree, tingkat yang tertinggi gitu loh. Not in the council. Council itu kan kayak orang counseling ya, mendengarkan advice, admire gitu ya. Of the ungodly. Kalau ungodly itu sebenarnya adalah orang yang di luar Tuhan gitu. Jadi firman itu udah sebenarnya udah jelas banget sih, Pastor, bahwa kita tidak bisa berjalan berdiri, apalagi aduh duduk itu udah parah banget. Tadi saya udah terberkati karena udah pasti kalau orang itu udah jalan, habis itu berdiri, pasti diundang duduk. Nah, disitulah timbul segala sesuatu. Dan saya memang kemarin kan si Pastor David udah kasih juga masukan kan, kalau mau tahu kita hari ini lihat dengan siapa kita bergaul. Orang dunia aja tahu loh. Dulu saya ada baca satu buku, dia tulis gini, kita tahu kita 5 tahun ke depan jadi apa sih Fani. Lihat aja temennya hari ini. Yang saya temenin hari ini, yang saya bergaul hari ini, itulah 5 tahun ke depan kira-kira. Itu orang dunia aja loh, ngerti tuh. Ada bukunya loh sampai dengan itu. Makanya kalau kita dibilang tadi makin ke sini kita temennya makin dikit, bukan karena kita orang kuper dan kurang pergaulan, bukan. Karena memang makin ke sini tuh kita kayak tebang pilih lama-lama kayak seleksi alam. Kita udah merasa nggak nyaman ada di dalam kumpulan itu. Gitu. Tapi saya setuju banget itu. Karena benar Firman udah bilang akan merusak kebiasaan kita yang baik, pergaulan yang buruk. Kalau Mami tuh udah nggak tahu lagi tuh si Mami tuh ngomong sama saya tuh udah, jangankan kita mesti berteman kata dia. Yang apalagi berteman aja nggak boleh dia selalu nih ya. Pastor Kemal udah tahu arah saya kemana. Apalagi Bu Dokter ngerti banget dia. Jangankan kita berteman katanya. Jangankan kita duduk bareng satu rumah dalam tanda petik gitu. Orang bergaul aja nggak boleh. Iya, itulah firman Tuhan. Memang kadang-kadang pahit, Pastor. Karena kadang-kadang kita pikir itu benar. Padahal itu cuma sampah, skubalon. Kita udah belajar ya dari Pastor Yohanes. Skubalon yang kuanggap dulu berharga. Kan itu kan saya nih. Saya anggap kan dulu itu berharga. Saya perjuangkan kan. Ternyata itu kan sampah. Bayangin orang berjalan aja nggak boleh, berdiri nggak boleh, duduk aja nggak boleh, gimana bareng? Kan gitu ya, Pastor. Karena itulah kasih karunia Tuhan karena kita udah kembali lagi ke kedaulatan Tuhan. Saya belajar dari Pastor Kemal, Efesus 1 ayat andalan saya itu ayat 4 dan 5 dipilih dan ditentukan dari semula ya, Pastor. Saya memang amazing loh. Karena 3 hari ini, 4 hari kan kesehatan saya drop banget. Jadi saya mulai itu tadi malam sampai hari ini agak naik gitu. Jadi udah enak gitu apanya tensinya gitu. Jadi saya happy banget gitu. Bener, nggak mungkin, Pastor. Nggak mungkin kita bisa menjadi pelaku firman kalau lingkungan kita tuh nggak orang yang cinta firman. Karena contoh yang paling gampang, orang yang suka mengatakan sumpah serapah, yang dia anggap itu kata-kata harian, kalau kita nggak dalam Tuhan, lama-lama ketularan loh. Kayak orang latah. Makanya itu firman Tuhan hari ini yang kita pelajari itu pakem kita untuk masuk final destination. Saya kembali lagi ya ke saya punya ini pemahaman saya. Final destination kita adalah rumah yang kekal, hidup yang kekal, kerajaan yang kekal, yang tak tergoncangkan. Gak mungkin kalau kita ada di kumpulan pencemooh itu kita sampai ke sana, Pastor. Boro-boro nyampe di tepinya aja nggak ada, oh maaf, nggak ada tepi neraka. Cuma ada satu ya, binasa kekal atau hidup yang kekal. Nah, disitulah Pastor kita belajar hari ini, mengingatkan kita, mewarning kita, mengalert kita lebih tebang pilih, seleksi alam akan berjalan. Kalau kita makin dekat sama Tuhan, seleksi alam kok. Nggak perlu kita repot-repot menghindar, meninggalkan mereka dalam tanda petik ya.
Mereka juga nggak akan nyaman sama kita, Pastor. Kalau mereka memang jauh banget tuh nggak akan nyaman sama kita. Karena mereka kita dianggapnya barang aneh, barang langka gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar mau cinta Tuhan, dia makan cari-cari kita, minta didoain dan segala macam. Itu terjadi secara itu karena memang ada Kristus, Roh Kudus yang ada di dalam kita tuh kan jadi terang kan. Orang yang dalam kegelapan itu kalau dia bukan ditentukan dan dipilih kembali lagi, dia akan nggak nyaman sama kita, Pastor. Jadi akhirnya tebang pilih, Pastor. Itu sih makna firman Tuhan yang saya dapat hari ini. Ungodly itu adalah orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ungodly. Nggak akan bisa. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, nggak akan bisa bersama kok, Pastor. Itulah luar biasanya firman Tuhan dan orang yang mau militan dalam Tuhan. Dia pasti dipisahkan. Kambing sama domba nggak bisa sama gitu. Gelap, kalau bahasa si Mami lebih lebih ngeri lagi. Gelap sama terang nggak mungkin bareng. Nah, gitulah bahasanya. Kan Pastor yang tahu Mami kan, dia kan keras banget. Oh, dia militan militan banget gitu. Dia nggak pakai kompromi kan kalau masalah itu. Kadang-kadang kita ngeri-ngeri sadap juga sih kalau dengar omongan si Mami. Tapi ya itu firman Tuhan. Harus gitu, Pastor. Terima kasih ya, Pastor, Bu Dokter, buat pencerahannya hari ini, firmannya. Tuhan Yesus berkati. Ya, makasih Bu Fani. Ya, itu memang kadang-kadang kita dalam pemikiran kita, kok begini amat gitu. Ya, tapi ya itulah firman Tuhan. Bagaimana kita komitmen sama firman Tuhan. Makanya di sini dikatakan juga ini mengajarkan kita yang buat yang belum berpasangan atau buat orang yang baru mau pacaran, yang pertama-tama berbagilah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang. Amin, amin. Iya, itu memang pasti kalau pakem Mami pertama, pasti pakem tahu. pertama, Pastor. Itu pakem pertama, iya itu dia. Ini karena apa? Ini firman Tuhan gitu. Bagaimana? Oh ya, itu screeningnya gitu. Oh ya kadang-kadang, oh ya nanti juga dia akan datang, enggak gitu, enggak. Dia itu orang-orang pakem yang di luar pertama, Tuhan. Pastor. Kenapa Bu? Pakem Katakan pertama. itu pakem Orang yang pertama, di luar. pakem pertama. Betul, gitu. Kalaupun dia masuk, itu ada maksudnya ya pasti ya karena buat menyenangkan orang ini gitu. Jadi kembali lagi kita jangan ada kompromi kepada itu. Begitu juga di komunitas di mana kita mau masuk. Ketika lebih bagus kita tahu begini, pengajarannya begini-begini, ya sudah enggak gitu. Karena apa? Nanti akan lanjut lagi. Kita akan berjalan, berdiri, duduk, ya mungkin ada selanjutnya lagi dari situ. Gitu. Selanjutnya kompromi, Pastor. Nah, selanjutnya kompromi ya gitu. Jadi akhirnya nggak sesuai dengan firman Tuhan ini, ya kan, makanya ayat 2 di situ dikatakan, ayat 2 yang Mami udah baca deh, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kalau melawan satu ini, bagaimana kita mau lakukan kesukaan firman Tuhan? Karena yang kita lakukan di atas ini udah berlawanan sama firman Tuhan, ya. Seperti pohon, apalagi yang seperti pohon yang ditanam di air, itu nggak bakal kita seperti pohon yang dialiri air, menghasilkan buah pada musimnya, ya. Kalau kita bahas 3 ayat ini, mungkin bisa sampai 3-4 jam. Oke, kita satu ayat aja dulu. Terima kasih semua atas masukan-masukannya. Saya harap semua diberkati dan kita tidak kompromi seperti Mami. Mami sudah menjalankan itu nggak main-main loh. Gitu. Kita bilang kalau gitu. Jadi nggak ada kompromi, nggak bisa jadi A, K, U, kalau bilang U gitu. Itu sesuatu karena dibentuk oleh firman Tuhan. Ya. Oke, terima kasih atas renungan hari ini, kesaksian hari ini, masukan hari ini bisa menguatkan kita semua, baik juga yang nonton di rumah masing-masing bisa menguatkan kita supaya kita punya satu, ya. Satu, jadi kita tidak berjalan di dalam ajakan atau nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk di kumpulan kelompok pencemooh. Amin. Bu Fani boleh tutup? Siapa yang tutup ya? Baik. Bapak di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan satu hari lagi. Hari ini kami belajar kebenaran firman Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, bahwa pribadi Tuhan tidak ada kompromi terhadap dosa.
Kami belajar hari ini cara hidup kami, gaya hidup kami, pergaulan kami, semuanya harus sesuai firman Tuhan. Kami tahu tidak mudah, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami akan diberikan alarm yang lebih pakem lagi Tuhan, untuk memilah-memilih semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Biar kami kau dapati setia, berkenan, dan kami boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus memasuki dalam hidup yang kekal saat Engkau datang kali yang kedua, Maranatha. Itulah semua kerinduan kami yang bersama-sama di PBS dan yang mendengarkannya melalui YouTube. Kami adalah orang-orang yang mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan melakukannya. Pelan tapi pasti untuk hidup serupa segambar dengan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan beraktivitas, tapi kami yakin dan percaya sepanjang hari ini oleh tuntunan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, dimampukan kami menjadi suratan Kristus yang terbuka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.